Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dalam bincang-bincang pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita masih berlanjut membahas tentang inovasi. Kita hari ini membahas bagaimana proses inovasi itu sendiri. Karena banyak pertanyaan juga, Pak, bagaimana kita memulai inovasi? Nah, ini yang paling sulit adalah memulainya. Memulainya dari mana dulu? Ini juga yang orang sulit untuk melaksanakan. Nah, oleh karena itu ada beberapa teori untuk menjalankan proses inovasi ini. Ya, nanti kita akan bahas 5 tahap bagaimana proses inovasi itu yang kita sebut dengan design thinking. Jadi di mana kita mulai, kemudian bagaimana prosesnya. Jadi di dalam kita mau berproses inovasi, yang pertama dulu adalah kita harus memulai dari empati. Jadi dengan empati ini merupakan proses emosional, afektif, dan kognitif tentunya dari dalam kita untuk berbagai menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, itu empati dulu. Dari empati ini adalah cara kita mencari tahu kebutuhan manusia yang diperlukan, human needs. Ya. Dari sini dulu, karena manusia itu pasti mempunyai beberapa banyak kebutuhan. Ada yang basic needs, ya kan, ada yang human needs. Jadi dari kebutuhan ini, kebutuhan-kebutuhan manusia itu apa saja, bisa dibagi menjadi apa yang primer, sekunder, tersier. Nah, nanti kebutuhan pangan, papan, sandang, dan sebagainya. Ini yang pertama kali dulu sebagai dasar kita mau melakukan proses inovasi. Nah, jadi pertama itu. Kemudian dari kebutuhan tersebut tentunya sesuai dengan bidang kita kerja, ya, dengan bidang kita kerja. Kemudian kita tentukan, kita define, kita tentukan bagaimana kita reframingnya, kemudian permasalahannya apa yang ada pada manusia ini, gitu. Apa yang ada dari kebutuhan yang ada, masalahnya apa, tentukan masalahnya apa. Nah, kalau kita sudah mengetahui masalahnya, tentunya baru tahap ketiganya. Ya, yaitu tahap ketiganya adalah tentunya bagaimana mengatasinya, yaitu adalah ide. Nah, ide mengatasi masalah tersebut. Inilah kunci dari inovasi tersebut. Ide-ide apa yang harus bisa dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini tadi. Idenya apa? Inilah sentralnya, titik tengah dari proses design thinking itu tadi. Wah, ini kan ada beberapa. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tentunya dipilih lah beberapa ataupun satu menjadi prototipe untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Pilih prototipenya, tentukan adopsi mana yang kita gunakan supaya menyelesaikan masalah ini. Nah, tentunya langkah yang empat tadi menentukan prototipenya. Kemudian yang terakhir, proses inovasi yang ada tersebut tentunya harus diuji, dites. Nah, proses terakhir tadi adalah developing prototype. Untuk mengatasi masalah kita coba sukses atau tidak untuk mengatasi masalah. Jadi inilah
5 proses kita dalam membuat mencapai inovasi yang ada. Yaitu yang pertama empati, kebutuhan manusia, menggali kebutuhan manusia, kemudian tentukan problemnya apa, defining, nah, kemudian gali ide-idenya apa, nah, yang ketiga ide, yang keempat bikin adopsinya, prototipenya, dan keempat ya dicoba dijalankan berhasil atau tidak inovasi tersebut. Jadi itu pemirsa proses inovasi dengan metode design thinking. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu praktekkan di dalam kita kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.